Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku. Saya dari SMP Negeri 2 Bojong akan menyampaikan materi kurikulum pada kegiatan MPLS SMP Negeri 2 Bojong tahun pelajaran 2021-2022 ini ya. Perkenalan dulu ya. Nama saya Alen Wibowo, mengajar guru IPA, mengajar IPA kelas 9 tahun ini. Ya, itu perkenalannya ya. Nanti kalau kalian kelas 9 nanti ketemu dengan saya. Ya, gitu. Kemudian di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan masalah kurikulum SMP Negeri 2 Bojong. Apa itu kurikulum ya? Di SMP Negeri 2 Bojong menggunakan kurikulum 2013 ya, mungkin sudah pernah dengar ya di SD ya. Kurikulum 2013 itu sudah berlaku sejak 2014. Kurikulum ini dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 ya, antara lain belajar dengan komputer, dengan gadget ya, dengan HP Android, terus kemudian ada WA, ada email dan sebagainya, WhatsApp dan sebagainya. Itu kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam hal observasi, ya, dalam pengamatan. Kemudian dalam hal bertanya, keaktifan dalam bertanya itu bagaimana. Terus dalam menalar, ada kehidupan pengamatan ya, mampu bernalar tentang kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, tetapi juga harus mengkomunikasikan ya. Jadi apa yang kita terima dapat dikomunikasikan kembali ke orang lain sehingga kita akan lebih mampu ya. Apa yang kita peroleh itu mampu dikomunikasikan seperti itu setelah menerima materi pelajaran. Itu inti daripada kurikulum 2013. Tujuan kurikulum SMP Negeri 2 Bojong ya. Tujuan kurikulum SMP Negeri 2 Bojong itu agar dapat memberi kesempatan peserta didik belajar untuk yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kita sebagai siswa kalian ya dituntut tidak hanya pintar saja, tetapi harus yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua, memahami dan menghayati kehidupan. Ya, kita harus memahami dan menghayati kehidupan yang kita jalani. Ya, tidak hanya asal hidup saja ya, tetapi juga harus paham peran kita, terutama sebagai anak misalkan, yaitu harus menghormati orang tua dan guru tentunya. Yang ketiga, mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Ya. Artinya apa? Bila kita mau misalkan ini banyak liburnya, liburan itu buat apa? Ya. Apakah hanya bermain-main saja, nge-game saja, atau membaca buku? Nah, mana yang efektif seperti itu? Yang ketiga, hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Ya. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kan sudah paham itu ya. Jadi minimal kita mempunyai peran tertentu atau bermanfaat bagi saudara kita atau bagi keluarga kita. Contohnya dengan membantu orang tua, misalkan menyapu, membersihkan halaman, terus kemudian membantu orang tua lah dalam hal
hal kebersihan di rumah, contoh kecilnya. Yang kelima, membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ya. Jadi kita harus aktif ya, terutama dalam hal bertanya. Jadi nanti kalau ada pelajaran baik lewat daring atau luring, kalian hendaknya sering aktif bertanya. Kalau kita sering aktif bertanya, maka pengetahuan kita otomatis bertambah. Kemudian kreatif ya. Kreatif itu berarti cara lain ya. Cara lain untuk misalkan teman-teman kalian itu membaca saja, tetapi kita belajar dengan kreatif, misalkan dengan cara menonton video atau mendengarkan atau memanfaatkan Google untuk mencari informasi. Itu kalian artinya lebih kreatif. Tentu saja nanti hasilnya akan lebih bertambah ya. Efektif, mampu memanfaatkan waktu dengan baik ya. Kita semuanya diberi waktu yang sama, 24 jam sehari ya. Bagaimana kita mengolah waktu itu supaya lebih bermanfaat dan menyenangkan ya. Untuk menjadi pintar kita harus merasa senang dalam hal belajar. Kalau kita nggak senang, gimana kita mau belajar? Terus gimana kita mau pintar? Seperti itu. Itu tujuannya. Kemudian mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, jadi pendidikan agama ini terutama agama Islam ya. Jadi tentang bagaimana cara-cara sikap dalam beragama, dan juga tentang budi pekerti, bagaimana kita bersikap dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pelajaran yang ketiga, matematika. Yang keempat ada bahasa Indonesia. Yang kelima ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh ada seni budaya. Seni budaya itu ada seni musik, ada seni tari, terus kemudian ada seni rupa. Seni rupa itu menggambar ya, menggambar, melukis, bisa juga lewat Android ya, dengan aplikasi tertentu yang ada di laptop atau di HP seperti itu. Desain grafis nah, contohnya. Kemudian ada prakarya. Prakarya itu pelajaran tentang keterampilan. Keterampilan bisa juga tentang kerajinan tangan, misalkan membuat pot, atau yang suka dengan kayu, kalian bisa mempelajari di sini di prakarya. Bisa juga tentang cara-cara membuat makanan bagi adik-adik atau kalian murid-murid perempuan yang suka memasak, nanti bisa di sini dipelajari. Ada bagian namanya tata boga, bagian daripada prakarya. Kemudian yang ke berapa? 9 ada pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya, biar kita tetap tidak hanya pintar saja, tetapi kita harus sehat jasmani, harus olahraga. Kemudian yang terakhir ke-11 ada bahasa daerah. Bahasa daerah ini disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing. Berhubung kita ada di Jawa Tengah, maka kita belajarnya bahasa Jawa. Gitu. Kemudian SMP Negeri 2 Bojong juga punya program bimbingan dan konseling, ya, disingkat dengan BK. Ya. Bimbingan konseling ini bukan hanya untuk anak nakal ya, tetapi ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Ya, jadi siapa sih saya gitu kan ya? Saya itu punya potensi apa sih? Saya bisa apa sih? Ya, terkadang ada beberapa anak yang pendiam, kurang bisa memunculkan karakternya, maka bisa konsultasi dengan PK di sini. Nah, PK di sini ada 3 ya. Untuk kelas 7 dengan Bapak Budi Sulistiono, yang ke kelas 8 ada Ibu Umu ya, yang kelas 9 dengan Ibu Sekti. Tujuannya itu. Kemudian
tujuan yang kedua adalah untuk membantu peserta didik mencegah atau menghindarkan diri dari permasalahan yang mungkin nanti akan menghambat perkembangan dirinya. Misalkan terlalu banyak bermain dengan teman-temannya sehingga lupa belajar, atau terlalu banyak main HP, ya, seperti itu nanti bisa konsultasi dengan BK. Yang ketiga, untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Ya, mungkin ada peserta didik yang punya masalah dengan temannya. Nah, dia tidak mampu mengatasinya, maka perlu ada tempat buat curhat. Nah, itu adalah BK, seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi yang ada pada dirinya. Nah, jadi dia itu misalkan ada anak yang dulu pinter olahraga misalkan, tapi karena dia tidak punya tempat untuk mengembangkannya, maka bisa konsultasi dengan BK. Sehingga mungkin ada peserta didik yang suka dengan main atletik, nanti bisa konsultasi dengan BK. Nanti BK akan konsultasi dengan sekolahan sehingga akan ada kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Nanti bisa seperti itu. Jadi tidak usah takut dengan yang namanya BK ya. Kemudian selain BK ada juga penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Yang pertama dengan cara kegiatan keteladanan. Keteladanan bisa dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Misalkan tentang sikap-sikap jujur, misalkan dalam pengumpulan tugas, terus kemudian tanggung jawab, ya. Kemudian ada kedisiplinan seperti itu melalui tindakan keteladanan. Kemudian ada kegiatan terstruktur atau pembiasaan. Di sekolah kita itu ada beberapa pembiasaan. Yang pertama adalah doa bersama di awal dan di akhir pembelajaran. Ya. Nanti sama semuanya doanya. Kemudian ada kegiatan tadarus Al-Quran pada pagi hari dan membaca risalah awal. Tadarus Al-Quran itu sementara ini juz 30 ya. Jadi selain membaca saja, diharapkan juga lulus dari SMP Negeri 2 Bojong itu minimal sudah hafal juz 30. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran jam pertama. Yang keempat, menyanyikan lagu daerah setelah pembelajaran jam terakhir. Nah, antara lain seperti itu. Program lainnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini dilaksanakan pada saat normal ya, normal. Tapi kalau pada saat masa pandemi ini, sementara kegiatan ekstrakurikuler ini belum aktif ya, belum aktif. Kita tunggu ya, kita tunggu. Yang pertama kegiatan pramuka. Pramuka itu wajib ya, wajib menurut kurikulum 2013. Kemudian ada kegiatan PMR. Nah, bagi kalian yang suka dengan hal-hal bidang kesehatan, ini bisa ikut di kegiatan PMR. Ada juga kegiatan marching band. Nah, marching band yang dulu pernah di SD, pernah marching band bisa diteruskan di sini. Ya. Terus kemudian adalah OSN. OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Sekarang namanya Kompetisi Sains Nasional. Ya, jadi Olimpiade seperti itu terdiri dari matematika, IPA, dan IPS. Nah, dicobakan di sini ya. Siapa takut gitu kan ya? Pasti bisa. Nah, kemudian ada ekstra olahraga. Olahraganya berupa atletik dan bola voli. Kemudian ada jurnalistik. Bagi kalian yang suka menulis cerpen, puisi, atau apa lagi ya, novel mungkin ya, bisa belajar di sini di jurnalistik.
Ada juga majalah dinding. Dari jurnalistik nanti hasilnya akan diolah dan dipasang di majalah dinding seperti itu. Ada juga kegiatan paskibra. Terakhir adalah karate. Karatenya namanya gojukai. Itu antara lain kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Kemudian ada program ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar di SMP Negeri 2 Bojong itu indikator per mata pelajarannya adalah 61%. Artinya jika nilai kalian itu pengen tuntas, itu nilainya adalah 61 di rapot ya, baik pada pengetahuan ataupun keterampilan. Kalau nilainya 60 berarti kalian belum tuntas. Nah, seperti itu kriterianya ya. Di bawah 61 nilai kriteria dari yang atas ya. Nilai 87 sampai 100 itu predikatnya adalah A. Keterangannya amat baik. Untuk nilai 74 sampai dengan 86 predikatnya B. Keterangannya baik. Untuk nilai 61 sampai 73 predikatnya C. Cukup. Untuk nilai di bawah 61 predikatnya D dengan nilai kurang. Nah, bahaya nih kalau ada nilai D-nya. Maka kalian harus melakukan remedi terhadap masing-masing mapel. Nah, seperti itu. Kriteria kenaikan kelas. Nah, di SMP Negeri 2 Bojong, siswa itu dinyatakan naik kelas bila yang pertama memiliki kehadiran minimal 85% dari jumlah pertemuan. Misalkan pertemuannya ada 10, maka paling tidak 8 harus hadir ya. Kalau 2 tidak hadir tidak apa-apa, dia masih bisa naik kelas. Kemudian menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan 2 di kelas yang diikuti. Jadi mengikuti kegiatan pembelajaran semester 1 dan semester 2 baik secara luring maupun secara daring. Kemudian yang ketiga, peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu nilainya 61 seperti itu. Yang keempat, memiliki nilai di bawah KKM tidak lebih dari 3 mapel. Jadi kalau ada nilai KKM-nya tidak tuntas 3 mapel, itu naik kelas. Tetapi kalau 4 berarti tidak naik kelas. Nah, jadi batasnya adalah 3. Kemudian yang kelima, memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, dan kerajinan pada 2 semester di kelas yang diikuti. Jadi nilai sikapnya itu harus baik. Setelah kriteria kenaikan kelas, yang terakhir adalah kriteria kelulusan. Nih, bagaimana nih untuk supaya lulus ya di SMP Negeri 2 Bojong? Peserta didik dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 diikuti terus. Yang kedua, memperoleh nilai akhir minimal 74 untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, jadi nilai akhirnya
harus 74 untuk mapel agama, PKN, S3 itu seni budaya, dan PJOK atau olahraga. Itu minimal 74 syarat. Kemudian yang ketiga, nilai sekolah atau nilai akhir ya. Tadi kita menyebut nilai akhir atau nilai sekolah itu merupakan rata-rata dari nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6 ya. 1 sampai semester 6 itu nilai rapotnya berapa? Jadi 74 seperti itu. Terus kemudian memperoleh nilai akhir 50 untuk semua mata pelajaran minimal. Nah, jadi setelah nilai rapotnya digabungkan ditambah dengan nilai ujian sekolah di rata-rata, di rata-rata akan menghasilkan nilai 50 itu masih bisa lulus. Tetapi kalau di bawah 50 berarti tidak lulus. Nah, seperti itu. Ya, itu kriteria kelulusan di SMP Negeri 2 Bojong. Ya, demikian tentang gambaran kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita sampaikan, tapi keterbatasan waktu gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat terus untuk belajar di SMP Negeri 2 Bojong. Jadi anak yang cerdas, soleh, dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Demikian pengenalan kurikulum dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.